Pertama saya menyampaikan terima kasih. Terima kasih sudah diundang untuk hadir di acara summit ini. Dan memang betul, kebetulan ini kan lagi kampanye ya Bapak Ibu. Memang iya lagi kampanye. Kampanye kan kita keliling gitu. Ya, keliling. Nah terus pas keliling, pas jadwalnya itu di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, Lubulingga, IPB bikin acara, alumni IPB bikin acara untuk isu yang kita paling banyak bicarakan di dalam semua kampanye kita. Iya, ketemu ibu-ibu ngomongnya pangan, ke pasar ngomongnya pangan, kemana-mana kita bicara tentang pangan. Jadi ketika ini saya bilang ini gimana cara ngaturnya nih. Alhamdulillah diatur sana sini, walaupun terlambat, it's better late than never. Jadi alhamdulillah sampai juga malam hari ini. Dan ke IPB ini selalu seru sekalian karena di sini pakarnya banyak sekali. Sekolahnya satu tapi profesinya banyak. Iya, IPB kan terkenal macam-macam Pak Arif ya, Pak Arif. Dulu ada yang menyebut Institut Perbankan Bogor. Dulu. Mulai sebagian jadi Ustadz Institut Pesantren Bogor. Udah banyak juga yang Ustadz dari sini. Ada juga yang penyanyi, jadilah Institut Penyanyi Bogor gitu ya kira-kira. Tapi apapun itu, yang jelas di sini dibekali dengan bekal yang luar biasa sehingga dimanapun bisa berkiprah. Jadi saya senang sekali bisa ketemu dengan para alumni di sini, walaupun dulu saya tidak pernah berencana untuk masuk IPB. Bukan tidak apa-apa, kenapa? Karena masuknya tanpa tes misalnya. Kalau masuknya tanpa tes itu berarti SMA-nya harus berprestasi, betul tidak? Kalau nggak salah 80-20 ya, 80-20. Jadi yang berada di sini kira-kira anak-anak yang dulu SMA-nya hebat-hebat nih. Ya, nah. Ya kami SMA-nya kurang hebat. Jadi nggak bisa itu ikut yang tanpa tes. Kita pakai tes masih deg-degan lagi belum untuk diterima. Gitu. Alhamdulillah malam hari ini jumpa. Bapak sekalian, tentu saya akan berbicara tentang maritim. Tapi sebelum saya berbicara tentang agro maritim, saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu sekalian beberapa pengantar. Apa sih Pilpres ini? Apa sih yang sedang kita bicarakan sekarang ini terkait Pilpres? Apa sih leadership itu? Apa tugas utama dan terutama dari yang diberikan amanah sebagai pemimpin? Tugas pertama, terutama, dan nomor satu adalah mengambil keputusan. Okay. Dia menjadi ultimate decision maker di negeri ini. Pengambil keputusan. Karena itu, yang kita harus ketahui adalah bagaimana cara seseorang mengambil keputusan. Karena cara mengambil keputusan ini yang akan berdampak kepada urusan-urusan yang kita miliki macam-macam. Saya sampaikan ini di awal, Bapak sekalian, sebagai gambaran bagaimana kita bicara visi misi. Mengambil keputusan. Jadi saya mau sampaikan bagaimana kami mengambil keputusan ketika bertugas di Jakarta. Ada 4 dimensi dalam pengambilan keputusan. 1, keputusan itu harus memberikan atau mendasarkan kepada sebisa mungkin prinsip keadilan. Ini nomor 1, ultimate. Yang kedua, dia harus bisa diharapkan memenuhi kepentingan public interest. Ketiga, keputusan itu sebisa mungkin menggunakan data, ilmu pengetahuan, common sense, dan objektivitas. Keempat, merujuk kepada undang-undang, regulasi, konvensi. Oke? Urutannya begitu kalau ambil keputusan. Seringkali kita ambil keputusan itu urutannya dibalik. Nomor 1 undang-undang dulu, peraturan dulu. Nah banyak aturan kita yang tidak masuk akal. Banyak aturan kita yang conflicting. Banyak aturan kita yang tidak sesuai dengan evidence di lapangan. Karena itu saya sampaikan urutannya 1, 2, 3, 4. Nah ini dianggap sepele Bapak Ibu sekalian soal bagaimana mengambil keputusan itu. Sampai kapan manusia modern diingatkan dengan prinsip ini ketika kemarin terjadi pandemi COVID. Pada saat kejadian pandemi COVID, seluruh dunia, semua pemimpin dibenturkan sebuah kenyataan. Bagaimana mengambil keputusan dengan informasi yang sangat minim. Okay? Di situ ada pimpinan yang mengandalkan ilmu pengetahuan, ada pimpinan yang tidak mempercayai ilmu pengetahuan. Ada yang menggunakan metode ilmiah, ada yang tanpa.
Ada yang memikirkan unsur keadilan, ada yang tidak. Ada yang memikirkan public interest, ada yang tidak. Itu Bapak sekalian, ujiannya di masa krisis, bukan di masa normal. Di masa krisis, disitulah kepemimpinan akan diuji. Nah, kami sampaikan ini di awal Bapak sekalian. Kenapa? Karena gagasan yang kami bawa adalah gagasan perubahan. Dan ketika bicara tentang perubahan, perubahan untuk apa? Maka kami sampaikan perubahan untuk mengedepankan unsur keadilan di dalam kebijakan-kebijakan yang disusun oleh pemerintah. Ideologinya ada. Kenapa harus pakai ideologi? Kenapa harus ada nilai? Habis sekalian, saya ini dari kampus juga, cuman sekarang sedang tugas luar. Tugas luar nih, karena ada Tridharma Perguruan Tinggi bukan? Saya Tridharma yang ketiga ini lagi dijalanin nih, tugas luar nih. Coba sekalian bila kita lihat dimensi, ada nilai sebagai sumbu vertikal dan ada manfaat dari sumbu horizontal. Oke? Kita selalu ingin mengambil keputusan yang secara nilai benar, secara manfaat baik. Tapi dunia tak selalu seperti di dalam dunia akademik. Nah, dunia akademik selalu tidak nyaman berada di luar kuadran itu. Oke, ketika harus ambil keputusan benar, tapi tidak baik konsekuensinya. Atau baik, tapi tidak benar. Ini dua kuadran ini judgment. Tapi kuadran yang terakhir, tidak benar, tidak baik, ini jangan pernah dimasuki ini. Tapi nilai itu penting. Bila kita memimpin tanpa membicarakan nilai, ideologi, apa yang terjadi? Kita akan selalu ambil cost benefit, untung rugi. Apa yang terjadi? Inconsistency policy. Kebijakan inkonsisten karena tidak ada patokan ideologi atau nilai. Dalam urusan ini yang diuntungkan, dalam urusan ini, inilah yang kemudian membuat kita sering disebut sebagai pragmatis. Ketika satu dimensi saja yang dipakai. Nah, saya sampaikan ini di awal Bapak sekalian. Kenapa Bapak sekalian? Karena kita berbicara tentang republik. Kalau saya memimpin 20 orang, maka saya akan tugaskan tiap orang, Anda tugasnya ini, si A, si B, si C, si D, dan seterusnya dengan masing-masing tugas. Karena saya pimpin 20 orang. Ketika saya memimpin 200 orang, maka saya bikin struktur organisasi, saya bikin SOP, saya bikin target-target perolehan tiap-tiap unsur dalam 200 orang itu. Kemarin saya memimpin Jakarta, pegawainya saja itu hampir 200.000 orang, 180.000, 190.000 orang yang saya pimpin. Pada saat itu, saya tidak bisa menugasi orang satu-satu, dan saya tidak bisa hanya sekedar mengandalkan struktur organisasi, tapi saya harus menggunakan value sebagai rujukan bagi semua pemimpin. Apa nilai yang dipegang, sehingga kepala dinas, kepala badan, kepala semua itu menggunakan itu sebagai pegangan. Dan saya katakan nilainya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Jakarta. Itu nilainya. Pegang itu. Semua kebijakan yang disusun benturkan dengan satu pertanyaan. Apakah kebijakan ini memenuhi rasa keadilan? Bila tidak, koreksi. Dan itu masing-masing bidang. Ketika itu dilakukan, mengejutkan bagi yang tidak terbiasa dengan urusan keadilan. Saya beri contoh. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Dengar harus berkeadilan. Terus dia mikir, nyambungnya di mana Pak? Ini soal landscape. Insinyur landscape nih. Ya, boleh enggak? Insinyur landscape juga di sini. Insinyur landscape. Kami bicaranya jenis tanamannya, jenis itu. Mengapa kita bicara unsur keadilan? Bukan. Tugas Anda apa? Tugas Anda menyediakan fasilitas itu. Pertanyaannya, coba lihat peta Jakarta. Di mana letak taman itu berada? Begitu lihat petanya, taman berada di daerah-daerah yang rakyatnya makmur. Bukan di daerah-daerah yang rakyatnya kumuh, yang justru membutuhkan taman-taman untuk mereka bermain bagi anak-anaknya. Ubah. Langsung diubah, kita membangun taman-taman di daerah-daerah yang anak-anaknya membutuhkan tempat bermain dan tidak ada ruang bermain di sana. Berubah. Bangun lebih dari 400 taman. Rasa keadilan. Pendidikan. Pendidikan bicara kesehatan, bicara tentang guru, bicara tentang kurikulum, bicara tentang tunjangan dan lain-lain. Tapi keadilan, pertanyaan sederhana. Bagaimana pendidikan kita memasukkan unsur keadilan? Ini contoh saja.
Rekrutmen, sekolah-sekolah baik di Jakarta, siapa orang tua yang bisa masuk sekolah itu? Anak-anak yang orang tuanya pendidikan SD, SMP, S1, S2, S3, itu mendominasi lebih dari 90% recruited student di sekolah-sekolah favorit di Jakarta. Sekarang pertanyaannya, mungkinkah itu akan memenuhi rasa keadilan? Tidak, harus diubah. Diubahlah sistem rekrutmennya. Setelah dirubah, apa yang terjadi? Sepertiga berpendidikan S1, S2, S3, sepertiga SMA, sepertiga SD dan SMP. Dan apa yang terjadi? Kurva normal semua siswa yang masuk di sekolah-sekolah favorit di Jakarta. Ideologi. Ini saya bisa ceritakan semua sektor, termasuk Bina Marga. Bagaimana kita bangun jalan kaki. Kenapa? Karena alat transportasi yang semua orang pakai itu kaki. Dan di Jakarta tidak disiapkan fasilitas untuk pejalan kaki. Lalu dibangunlah trotoar yang luar biasa masif yang sekarang Bapak Ibu bisa saksikan di Jakarta. Itu semua kenapa? Karena prinsip keadilan. Nah, jadi Bapak sekalian, ketika saya sampai pada berbicara agro maritim, maka kami pun akan mendekatinya dengan pendekatan itu, Prof. Daniel. Kami ingin mendekati dengan ideologi. Belum tentu kami punya semua jawabannya. Karena kemarin ketika kami menangani COVID, I'm no expert dalam bidang epidemiologis. Saya bukan pakarnya. Ketika ngurusin transportasi, saya bukan ahli transportasi. Tapi saya mendapatkan kewenangan untuk mengambil keputusan bidang transportasi. Saya dapat kewenangan untuk ambil keputusan soal epidemiologi. Nah sekarang, kami akan sampaikan kepada sekalian beberapa gagasan, tapi saya ingin garis bawahi. Memiliki kewenangan, jangan pernah berasumsi punya pengetahuan. Nah banyak orang dalam pemegang kekuasaan, pemegang kewenangan itu, ketika memiliki kewenangan, merasa punya pengetahuan. Ketemu anak buah yang tidak berani mendebat atasannya karena atasannya menganggap punya pengetahuan. Saya akan mulai justru dengan mengatakan I'm here to learn. Saya di sini mau belajar. Kenapa? Itu saya katakan pada semua pertemuan di DKI. Bapak Ibu sekalian, para kepala dinas silahkan berdiskusi dengan gubernur, silahkan mendebat yang katakan gubernur karena saya di sini mau belajar sama-sama. Kalau tidak ada diskusi, tidak ada debat, maka ada masalah. Dan itu kami rasakan Mbak, masuk ke ruang rapim gubernur, pertama kali ini saya masuk, cari papan tulis nggak ada, adanya layar proyektor. Jadi adanya kaca untuk proyektor slide. Jadi saya sampaikan, ini ruang diskusi atau ruang instruksi? Karena lebih mirip ruang instruksi. Nah, pendekatan yang kita ingin lakukan adalah justru pendekatan di mana kami akan coba tunjukkan beberapa hal yang menjadi ide kami, tapi pada saat yang bersamaan kami berharap untuk bisa dapat masukan. Dan apa yang menjadi gagasan di buku putih itu, insya Allah nanti akan itu digunakan sebagai salah satu rujukan utama di dalam penyusunan rencana-rencana kita. Nah, ini disusun oleh mereka-mereka yang sudah tadi disebutkan mumpuni di bidangnya. Nah, jadi kami akan mulai Bapak Ibu sekalian dengan menyampaikan beberapa garis besar gagasan rencana. Dan nanti dengan senang hati berdiskusi dengan para panelis. Ini adanya nama panelis itu yang membuat beberapa calon presiden enggan datang kalau diundang, Mbak. Nah, iya, mau pakai nama panelis gitu kan deg-degan orang mendatang, gimana gitu. Lain kali jangan panelis, Pak, pengusul. Nah, semua datang pasti, Pak. Betul. Bagian pengusul, datang Pak. Tapi kalau panelis, waduh nanti dinilai. Nanti kalau nggak bisa jawab gimana? Ya bilang aja nggak bisa jawab, apa kita. Memang kita tahu semua.